Bayangkan, ada sebuah kebenaran yang sengaja disembunyikan dari publik selama puluhan tahun. Sebuah rahasia yang membuat pemerintah dan ilmuwan terkemuka di dunia merasa takut hingga mereka memutuskan untuk mengubur fakta ini selamanya. Hari ini, untuk pertama kalinya, kita akan membongkar misteri yang sempat dilarang keras untuk dibocorkan ke publik. Apa yang akan Anda dengar dalam 20 menit ke depan mungkin sulit dipercaya. Mungkin akan membuat Anda bergidik ngeri, tapi bersiaplah. Karena inilah kebenaran yang selama ini tidak ingin Anda ketahui. Dan percayalah, setelah mengetahui rahasia ini, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Ini semua bermula pada tahun 1987. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Barat, seorang antropolog muda bernama Dr. Ahmad Wijaya sedang melakukan penelitian rutin tentang suku-suku tradisional Dayak. Saat itu, dia sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan penelitian biasa ini akan mengungkap salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Suatu sore, ketika Dr. Ahmad dan timnya menjelajahi area hutan yang belum pernah dijamah manusia modern, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Di balik semak-semak lebat, tersembunyi sebuah batu besar dengan tinggi sekitar 2 meter. Batu ini berbeda dengan batu biasa. Permukaannya halus, dipenuhi tulisan dan simbol-simbol aneh yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Awalnya, Dr. Ahmad mengira ini hanya prasasti biasa peninggalan kerajaan kuno. Tapi ketika dia membersihkan permukaan batu tersebut dan memeriksanya lebih dekat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Prasasti ini mengandung perhitungan matematika dan astronomi yang sangat maju, jauh melampaui pengetahuan peradaban manapun yang pernah tercatat dalam sejarah Nusantara. Ada diagram rumit tentang tata surya kita, dengan orbit planet-planet yang digambarkan dengan akurasi mengagumkan. Yang lebih mengejutkan, ada gambaran tentang planet Pluto yang dalam sejarah modern baru ditemukan pada tahun 1930. Bagaimana mungkin peradaban kuno bisa mengetahui keberadaan planet yang baru ditemukan 57 tahun yang lalu? Tapi itu baru permulaan. Setelah 3 bulan mempelajari prasasti tersebut, Dr. Ahmad dan timnya menemukan fakta-fakta yang semakin tidak masuk akal. Prasasti itu berisi prediksi tentang zaman es kecil yang terjadi antara tahun 1300 hingga kurang 1850. Persis seperti yang dicatat dalam sejarah modern. Ada juga peringatan tentang perubahan iklim drastis yang akan terjadi di abad 21, lengkap dengan deskripsi tentang pemanasan global, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan air laut. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah bagian terakhir prasasti. Tertulis sebuah peringatan tentang siklus peradaban, bahwa peradaban manusia telah mengalami kehancuran berulang kali, dan kita sedang menuju kehancuran yang sama jika tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Pada tahun 1988, Dr. Ahmad melaporkan penemuannya kepada pemerintah. Dia berharap penemuan monumental ini akan diumumkan ke seluruh dunia, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya merayakan penemuan ini, pemerintah malah menyita semua bukti. Prasasti tersebut diam-diam dipindahkan pada malam hari menggunakan helikopter militer. Semua catatan penelitian, foto, dan bahkan memori kamera digital dihapus. Dr. Ahmad dan seluruh timnya dipaksa menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup jika melanggar. Alasan yang diberikan untuk keamanan nasional. Tapi, apa hubungannya prasasti kuno dengan keamanan negara? Pertanyaan ini terus menghantui Dr. Ahmad selama bertahun-tahun. Tragedi mulai terjadi beberapa minggu setelah penandatanganan perjanjian. Asisten Dr. Ahmad, Budi Santoso, tewas dalam kecelakaan mobil tunggal yang sangat mencurigakan. Mobilnya tiba-tiba meledak di jalan sepi tengah malam. Laporan polisi menyebutkan kecelakaan biasa, tapi saksi mata mengatakan melihat mobil lain mengejar mobil Budi sebelum kejadian. Kemudian, peneliti lain dari tim Dr. Ahmad, Mariatan, hilang tanpa jejak saat melakukan pendakian rutin di gunung yang sudah dia kenal sejak kecil. Pencarian selama seminggu tidak membuahkan hasil, seolah-olah dia lenyap di telan bumi. Dr. Ahmad sendiri mengalami percobaan pembunuhan yang gagal. Rem mobilnya didapati telah dirusak. Untungnya dia berhasil menyelamatkan diri. Semua kejadian ini jelas bukan kebetulan. Seseorang atau sesuatu sangat takut dengan kebenaran yang terkandung dalam prasasti tersebut. Selama 27 tahun berikutnya, Dr.
Ahmad hidup dalam ketakutan dan diam. Tapi pada tahun 2015, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Salah satu anggota tim yang masih hidup, yang kita sebut saja Sumber X, memutuskan bahwa dunia berhak mengetahui kebenaran dengan identitas yang disamarkan. Sumber ke-10 mulai mengirim dokumen-dokumen rahasia kepada beberapa jurnalis investigasi ternama. Dokumen-dokumen ini berisi foto-foto prasasti yang berhasil diselamatkan, terjemahan lengkap tulisan kuno, dan catatan penelitian detail. Apa yang terungkap dari dokumen-dokumen ini jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Pertama, prasasti tersebut berisi prediksi detail tentang kehancuran peradaban modern jika tidak mengubah pola konsumsi dan eksploitasi sumber daya alam. Prediksi ini begitu spesifik dan akurat, menyebutkan tahan-tahan tertentu ketika bencana alam besar akan terjadi, krisis ekonomi global, dan bahkan wabah penyakit yang akan melanda dunia. Kedua, dan ini yang paling ditakuti oleh pihak tertentu, prasasti itu mengandung kode matematika yang jika dipecahkan dapat mengungkap lokasi sumber energi bersih revolusioner. Energi ini digambarkan sebagai sumber daya tak terbatas yang dapat memenuhi kebutuhan energi dunia tanpa polusi dan tanpa biaya. Bayangkan, energi gratis dan bersih untuk seluruh umat manusia. Ketiga, bagian paling kontroversial dari prasasti adalah pengakuan tentang siklus peradaban. Tertulis dengan jelas bahwa peradaban kita bukanlah yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Setidaknya ada 5 peradaban maju sebelum kita yang mencapai puncak teknologi, lalu hancur karena mengulangi kesalahan yang sama, keserakahan, eksploitasi berlebihan, dan mengabaikan keseimbangan alam. Tapi yang membuat dokumen-dokumen ini semakin mencengangkan adalah pengungkapan bahwa ini bukan hanya konspirasi lokal pemerintah Indonesia. Organisasi internasional tertentu sudah mengetahui tentang prasasti ini sejak awal 1990-an. Mereka membentuk tim khusus beranggotakan ilmuwan-ilmuwan terbaik dunia, bukan untuk mempelajari dan mempublikasikan penemuan ini, tapi justru untuk mengontrol dan menyembunyikan informasi dari publik. Mengapa mereka melakukan semua ini? Jawabannya sederhana, namun mengerikan. Kontrol. Mari kita analisis dampak jika kebenaran ini terbongkar ke publik. Sistem ekonomi global, yang selama ini bertumpu pada minyak dan batu bara, akan runtuh dalam semalam. Bayangkan jika energi gratis dan bersih tersedia untuk semua orang. Industri energi konvensional yang menguasai dunia akan kolaps. Sistem politik dan kekuasaan akan berubah drastis. Negara-negara yang selama ini menguasai sumber energi fosil akan kehilangan pengaruhnya. Kekuatan ekonomi dunia akan bergeser secara radikal. Pemahaman kita tentang sejarah manusia akan berubah total. Selama ini kita diajari bahwa peradaban manusia berkembang secara linear dari primitif ke modern. Tapi prasasti ini membuktikan bahwa peradaban masa lalu mungkin lebih maju dari kita. Agama dan kepercayaan akan menghadapi tantangan terbesar. Konsep tentang penciptaan manusia dan asal-usul peradaban mungkin perlu ditulis ulang. Itulah mengapa mereka begitu takut, bukan takut pada prasastinya, tapi takut kehilangan kontrol atas umat manusia, takut kehilangan kekuasaan, pengaruh, dan tentu saja uang triliunan dolar yang mereka kumpulkan melalui sistem yang ada sekarang. Berdasarkan dokumen yang berhasil kami analisis selama berbulan-bulan, inilah poin-poin utama yang terkandung dalam prasasti terlarang tersebut. Pertama, prediksi perubahan iklim periode 2000 sampai 2100 dengan akurasi yang menakutkan. Prasasti tidak hanya memprediksi pemanasan global, tapi juga menyebutkan tahan-tahan spesifik ketika bencana besar akan terjadi. Tahun 2004, tsunami besar di Samudra Hindia. Tahun 2020, pandemi global. Tahun 2025, kekeringan ekstrem di berbagai belahan dunia. Semua tercatat dengan jelas. Kedua, rumus matematika untuk energi bersih. Bagian ini paling sulit dipahami, tapi menurut analisis ahli matematika yang memeriksa dokumen tersebut, rumus ini menggambarkan cara mengekstrak energi langsung dari vakum ruang angkasa. Konsep yang dalam fisika modern dikenal sebagai zero point energy. Jika berhasil diwujudkan, ini akan mengakhiri ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil selamanya. Ketiga, siklus peradaban. Prasasti menyebutkan 5 peradaban besar sebelum kita. Peradaban pertama, hancur oleh perubahan iklim drastis. Peradaban kedua, hancur oleh perang nuklir. Peradaban ketiga, hancur oleh wabah penyakit.
Peradaban keempat, hancur oleh dampak meteor. Peradaban kelima, hancur oleh pemberontakan AI dan robot. Dan kita, prasasti memprediksi peradaban kita akan hancur oleh kombinasi dari semua faktor di atas jika tidak segera berubah. Keempat, dan ini yang paling misterius, prasasti menyebutkan tanggal titik kritis yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tanggal tersebut adalah 23 Desember tahun 2035. Hari ketika peradaban kita akan mencapai titik tidak bisa kembali jika tidak mengubah jalan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, sebarkan informasi ini. Mereka berusaha menyembunyikan kebenaran karena tahu bahwa begitu kebenaran ini diketahui banyak orang, kekuatan mereka akan berkurang. Kedua, tuntut transparansi. Tanyakan kepada pemerintah dan lembaga internasional tentang keberadaan prasasti ini. Mengapa mereka menyembunyikannya dari publik? Ketiga, persiapkan perubahan. Mulai beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Dukung pengembangan energi terbarukan, edukasi orang lain tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak selamanya. Sejarah membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Mereka takut karena tahu bahwa sekali kebenaran ini terbongkar, revolusi pemikiran akan terjadi. Sistem yang selama ini mengontrol umat manusia akan runtuh. Kekuasaan akan kembali ke tangan rakyat. Tapi inilah pertanyaan terbesar. Apakah kita siap menerima kebenaran ini? Apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Apakah kita memiliki keberanian untuk mengubah jalan peradaban kita? Mereka berharap kita tidak siap. Mereka berharap kita akan mengabaikan peringatan ini seperti peradaban-peradaban sebelumnya. Tapi kali ini mungkin saja berbeda. Karena sekarang Anda tahu, dan sekali Anda tahu, Anda tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Tanggung jawab ada di pundak kita semua. Masa depan peradaban manusia tidak ditentukan oleh mereka yang berkuasa, tapi oleh kita, orang biasa yang memilih untuk peduli, yang memilih untuk bertindak, yang memilih untuk tidak tinggal diam. Inilah saatnya kebenaran dibongkar. Inilah saatnya kita mengambil alih masa depan kita sendiri. Dan inilah saatnya kita membuktikan bahwa peradaban kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka takut pada satu hal, persatuan kita. Mereka takut ketika kita bersatu, ketika kita berbagi kebenaran, ketika kita bangkit bersama. Mari buktikan bahwa ketakutan mereka memang beralasan. Tulis di komentar. Saya tahu jika Anda percaya kebenaran harus diungkap. Share video ini ke semua orang yang Anda kenal. Subscribe karena masih banyak rahasia lain yang akan kita bongkar bersama. Kebenaran tidak pernah mati. Kebenaran hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan saatnya adalah sekarang.